Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ifta Farida Reza Nur dan selamat datang di Education Podcast. Pada hari ini kita akan membahas hal-hal menarik di sini tempatnya bersama saya dan kita bisa curhat atau tukar pikiran. Tema kali ini saya akan membahas seputar pendidikan, kondisi pendidikan saat ini, dan seisinya. Oke, ngomong-ngomong soal pendidikan ya teman-teman, sebenarnya kalian tahu nggak sih apa makna dari pendidikan itu sendiri? Kalau menurut pandangan pribadi saya sendiri nih, pendidikan itu merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Kenapa sih kok dikatakan universal? Ya karena dimanapun, kapanpun, kita tuh bakal ketemu yang namanya pendidikan. Nah, untuk terlaksananya pendidikan yang baik dan tepat, tentunya diperlukan suatu ilmu yang mengkaji secara mendalam tentang bagaimana seharusnya pendidikan itu dilaksanakan. Ilmu yang menjadi dasar tersebut itu tentunya harus sudah teruji kebenarannya dan kemampuannya. Kira-kira ilmu apa ya? Tentunya ilmu pendidikan. Pendidikan tanpa ilmu pendidikan akan menimbulkan kecelakaan pendidikan. Terus kalau ditanya tentang kondisi pendidikan saat ini gimana? Banyak fenomena atau industri yang menggambarkan kondisi pendidikan saat ini. Bahkan tidak sedikit yang membutuhkan perhatian pemerintah. Seperti misalnya gedung sekolah, alat-alat laboratorium, buku-buku perpustakaan, dan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Kemudian pendidikan di Indonesia dalam bentuk sekolah tentunya memerlukan kesejahteraan sistem pendidikan. Lalu untuk bisa mendapatkan kesejahteraan sistem pendidikan, pendidikan di Indonesia tentu memerlukan sebuah landasan atau tumpuan atau pijakan sebagai dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kenyataan dalam kebijakan dan praktik pendidikan. Di Indonesia ini diperlukan beberapa landasan pendidikan berupa landasan filosofis, landasan religius, landasan psikologis, dan landasan ilmiah. Kemudian bicara soal asas-asas pendidikan. Ada 3 asas yang diuraikan secara mendetail yaitu asas tuturi handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Saya sendiri sebagai calon guru menganggap asas-asas tersebut sangat relevan dengan upaya pembinaan dan pengembangan pendidikan nasional, baik masa kini maupun masa mendatang. Oleh karena itu, setiap tenaga kependidikan harus memahami secara tepat ketiga asas tersebut. Kenapa? Ya supaya dapat menerapkan dengan semestinya dalam penyelenggaraan pendidikan sehari-hari. Oh iya teman-teman, tahu nggak sih hubungan hakikat manusia dengan pendidikan itu apa? Jadi hakikatnya manusia itu adalah makhluk yang memiliki derajat lebih tinggi dibandingkan makhluk lainnya. Kemudian pendidikan merupakan suatu proses yang dapat mengubah sikap dan perilaku manusia dalam upaya untuk menjadi dewasa melalui pengajaran dan pelatihan dalam pendidikan. Jadi bisa disimpulkan hakikat manusia dan pendidikan itu memiliki hubungan yang erat. Kemudian saya sebagai calon seorang guru mempunyai beberapa cara atau persiapan untuk menjadi seorang guru profesional di masa yang akan mendatang. Beberapa di antaranya yaitu kemampuan memahami karakter siswa, belajar teknologi sedini mungkin, menerapkan metode belajar yang tepat, melakukan komunikasi yang baik terhadap siswa, menguasai kurikulum, menguasai materi, melakukan inovasi, dan masih banyak lagi. Sebagai calon seorang guru, tentunya saya mempunyai impian atau konsep pendidikan yang ingin saya capai di masa yang akan mendatang. Beberapa di antaranya adalah keberhasilan menerapkan konsep pendidikan yang baik dan ideal, kemudian meningkatkan kualitas pendidikan di sekitar saya, dan menjadikan pendidikan itu sesuatu yang dapat mendorong terjadinya perubahan sosial. Oke, itu tadi sedikit penjelasan dari saya pada podcast kali ini mengenai pendidikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, baik saya sebagai pembicara dan teman-teman semua sebagai pendengar.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak salah kata. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.